Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Su'batus sabi'atu. Su'batus sabi'atu was-sab'una. Tegese cabang iman kang kaping 77 iku arep demen sira marang menungso kaya demen ira marang awak ira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ora sifatan ola persifatan iman sempurna sira kabeh hingga sempurna imane yen demen sira marang dulur ira Islam padha kaya demene marang awake. Mongko endi-endi barang kang demen sira lamun keduwe sira maka ya demen sira lamun keduwe sedulur ira. Lan endi-endi barang kang sengit sira lamun marang sira maka ya sengit sira lamun marang sedulur ira Islam. Mongko lamun nglakoni sira ing iki kelakuan mongko nemu bejo sira ing dalem swarga kelawan seneng. Mongko wis cukup pange iman 77. Ingsun nukil saking kitab Su'batul Iman. Mongko wajib wong mukmin arep ngawruhi iki Su'batul Iman. Mongko dadi sempurna imane. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Dan alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari ini kita telah khatam dari kitab Su'batul Iman 77 cabang. Dan oleh Mbah Kyai Sholeh Darat barang siapa bisa mengamalkan 77 cabang dalam kehidupan sehari-hari dijamin akan memperoleh kebahagiaan abadi, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak pada Bapak Ibu, setelah kita mengkaji cabang iman dari cabang iman yang pertama sampai ke 77 itu, jangan sampai hanya sekedar ilmu, sekedar diketahui. Kalau hanya ilmu itu akan sia-sia, hanya kita bisa taklim, hanya kita bisa rame di media sosial, hanya kita bisa rame berdebat, itu ilmu. Dan ilmu itu tidak ada manfaat sama sekali kalau tidak kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin, itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa fit dunia hasanah,
yang namanya dunia hasanah, yang setiap kita berdoa Robbana atina fid dunya hasanah itu diartikan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu orang yang kehidupan dunianya hasanah adalah orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu kunci. Jadi setiap orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, dia adalah orang yang hasanah di dalam dunia. Nah, orang yang hasanah di dunia, menurut pemikiran Imam Al-Ghazali, dipastikan akan hasanah di akhirat. Jadi kuncinya, kalau kita ingin hasanah di akhirat, maka harus hasanah di dunia. Tidak bisa dipisahkan. Nah, hasanah di dunia ini, pemahaman Imam Al-Ghazali adalah orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu saja tidak cukup. Karena ilmu hanya sekedar ilmu pengetahuan. Saya tahu sholat tapi tidak dikerjakan sholat, sia-sia. Saya tahu menghormati orang tapi tidak menghormati orang, sia-sia. Saya tahu membenci orang itu perbuatan buruk tapi tetap membenci orang. Saya tahu mendolimi orang itu adalah perbuatan tercela, tapi saya tetap mendolimi orang. Kan sia-sia, tidak ada artinya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sekali lagi, ya namanya surga itu bertingkat Pak Haji Udawi. Idealnya memang seperti ini, seperti kemarin saya sampaikan Pak Haji Kabul. Orang cerai kan sebaiknya, ya Bu, hari ini kita bercerai tidak apa-apa, tapi tetap baik-baik. Semoga Bapak nanti, sama Ibu nanti dapat ganti yang lebih soleh, yang lebih baik, yang lebih kaya. Tapi prakteknya Pak Haji Kabul sampai MK ya Pak. Nah ini, maka surga oleh Allah itu dibuat bertingkat. Jadi orang itu mengamalkan ajaran agama itu juga bertingkat Pak. Jadi ada yang bisa sampai 100%, ada yang 90%, ada ya kita ini nanti yang cendek-cendek enggak apa-apa lah, yang penting masuk surga. Kata Pak Yai Haris itu di surga yang paling rendah itu istrinya 2. Jadi kita ya kalau menurut Gus Baha itu beragama itu senang, jangan sampai sedih. Jadi kita sudah beriman, berislam ini satu pemberian Allah yang luar biasa. Jadi kita ya kadang-kadang menempatkan sesuatu itu ketika kita malas beribadah, kita harus rasa takut pada Allah itu dikuatkan. Takut siksanya, itu khauf. Ketika kita terlalu semangat, maka kita punya harapan, wah Allah Maha Pengampun. Jadi ketika kita seolah-olah mau putus asa, wah dosa saya banyak berdosa, banyak mendolimi orang, kita obati dengan rasa harapan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tapi ketika kita sembrono, wah ya jam 3 bangun, tidak bangun, kita semangat bahwa Allah itu menghendaki amal kita. Tanpa amal kita tidak bisa masuk surga. Jadi antara harapan dan takut itu selalu ibarat dokter, ketika ada orang panas maka obatnya adalah pendingin. Ketika orang kademen maka obatnya penghangat. Jadi kita selalu mengatur diri kita itu dalam posisi yang mustaqim di tengah-tengah. Jadi tidak terlalu miring ke sini dan tidak terlalu miring ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Seorang di antara kalian tidak sempurna imannya jika belum bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah ini hadis ini pendek, tapi kalau kita jabarkan itu ibarat mustoko masjid, posisi paling tinggi. Jadi
mustaka itu akan ada diawali dari pondasi. Pondasi, tembok, lalu atap, baru mustaka. Kenapa? Karena seseorang itu tidak akan bisa muncul kesadaran bahwa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri tanpa mulai proses dari pondasi sampai atas. Jadi bagaimana seseorang itu setelah sadar bahwa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, ketika diri kita ingin menjadi orang kaya, maka dalam diri kita juga menghendaki orang lain kaya. Nah ini kan tidak mudah tuh. Kadang-kadang bertetangga kalau kita kaya, orang lain tidak usah kaya, saya saja yang kaya. Maka lalu ketika ada orang sakit, maka kita juga punya empati bagaimana orang ini bisa sehat. Sehingga kita berpikir kalau bisa menolong ke rumah sakit, ya kita bawa ke rumah sakit. Kalau kita bisa menolong memberikan obat, juga memberikan obat. Kalau mentok-mentoknya kita berdoa, semoga dia, karena diri kita kalau sakit juga tidak senang. Maka kalau ada orang sakit, kita juga tidak senang. Dan begitu juga kita senang kalau kita berbahagia hidup di dunia dan masuk surga di akhirat. Maka ketika ada orang lain tidak sholat, tidak ke masjid, dalam hati kita itu kita terpanggil kasihan. Karena besok akan tidak bahagia. Sehingga kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang belum ke masjid, yang belum ke tempat-tempat majlis taklim, kita doakan. Karena kita ingin bahagia di akhirat, maka orang lain juga kita tarik untuk mendapatkan kebahagiaan itu di akhirat. Sehingga hidup ini tidak egois. Kita berpikir pada orang lain. Kalau saya senang, orang lain harus senang. Kalau saya bahagia, orang lain harus bahagia. Kalau saya sedih, orang lain jangan ikut sedih. Kesedihan cukup saya saja. Dan orang lain jangan sampai sedih. Nah ini kan susah loh ini. Jadi, tapi idealnya seperti ini. Sehingga dari hadis ini, kalau kita kaji secara luas, dari individu-individu yang mempunyai pribadi ingin menyenangkan orang lain, akan lahir satu masyarakat yang penuh dengan keharmonisan, yang penuh dengan kasih sayang. Kalau masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah, di mana masyarakat itu saling tolong menolong, saling kasih mengasihi, saling ujung-ujungi, hidup ini akan seperti surga. Sebelum kita masuk surga itu sudah di surga dulu. Kenapa? Karena orang yang mencintai orang lain seperti dirinya sendiri, dia tidak akan mendolimi orang lain dan tidak mengkhianati orang lain dan tidak dengki dengan orang lain dan tidak sombong pada orang lain. Jadi ini gambaran kehidupan surga yang akan dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di surga pasti tidak ada sombong, tidak ada iri, tidak ada dengki, pasti. Dan tidak ada kezaliman di sana. Tapi kalau di dunia ini rasanya berat, maka dunia ini adalah tempat untuk mazra'atul akhirah, untuk menanam bagaimana apa yang kita amalkan di dunia ini bisa muncul besok di surga. Di surga kita tidak merasa sedih, bagaimana di dunia ini tidak sedih. Di surga selalu senang, bagaimana di dunia ini bisa selalu senang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati jamaah majelis pengkajian kitab Basoleh Darat. Alhamdulillah sudah khatam kitab Su'batul Iman, 77 cabang iman yang disampaikan Pak Haji Fahrudin.
Ini konklusi yang bagus sekali bahwa ilmu tidak ada manfaatnya kalau tidak kita kerjakan. Semoga kita paling tidak bisa ya sidik-sidik lah menjalankan apa yang disampaikan Mbah Soleh Darat lewat Pak Haji Fahrudin. 77 cabang iman menika kalau tidak hafal, pasti boten hafal nih boten. Itu bisa dilihat di YouTube gitu. Di YouTube kita bisa dilihat dari awal sampai akhir. Mangke misalnya wonten boten ngertos nggak ada alamat YouTube-nya, jadi luar biasa ini. Dan khataman insya Allah besok akan dilaksanakan di Kaliurang. Kalau yang derek monggo, yang sudah terdaftar. Tadi malam sudah ada rapat, ini belum ada, masih beberapa yang tidak hadir tadi malam. Yang disampaikan Pak Haji Kabul bagus sekali. Nyun sewu, besok harus tepat waktu. Jadi jam 6 berangkat. Karena kalau tidak tepat waktu akan molor semua jadwal yang sudah diatur oleh Pak Haryo. Gitu, tepat waktu jam 6 berangkat. Kemudian yang kedua, yang sudah diatur oleh panitia di bis tertentu harus mengikuti koordinator bis masing-masing. Jadi kalau rodo-rodo galak dari koordinatornya mohon maklum, karena kalau sudah molor juga akan molor semua kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, harus jaga kebersihan. Kita sudah mengajukan surat ke Masjid Karangkajen, alhamdulillah diterima dengan baik, malah di sana juga disediakan snack dan minuman di Karangkajen. Kemudian di Solo juga sudah diterima oleh takmir dari Syekh Yazid, juga sudah bagus. Kemarin malah dikhawatirkan kalau di Ahmad Dahlan kan tidak ada apa? Tenda. Tidak ada tenda, kemudian dikhawatirkan panas, kemudian ziarah di sana dikhawatirkan tidak boleh karena Nyun Sewu di sana kan Muhammadiyah, tapi ternyata juga diizinkan untuk ziarah. Kemudian untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang tiap hari minum obat, jangan lupa obatnya, gitu. Karena di sana khawatir obat malah nanti panitia yang repot, gitu. Tapi juga disediakan tim kesehatan juga, tapi hanya obat-obat yang mungkin biasa seperti antimo atau panadol, tapi obat-obat yang untuk tensi darah, jantung, dan paru-paru mungkin jamaah siap-siap sendiri. Itu beberapa hal yang kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menggarisbawahi tadi yang disampaikan Pak Haji Fahrudin. Kalau tidak salah yang saya tangkap tadi itu kan kecintaan kita terhadap sesama. Kecintaan kita terhadap sesama itu barangkali sangat luas. Ya. Karena kita juga punya saudara-saudara seiman yang ada di Masjid Al-Hikmah. Ini saudara-saudara kita seiman, sesama muslim. Kita mencintai mereka. Jadi sesama agama. Kita ini hidup di negara yang namanya Indonesia. Jadi kita juga sayang kepada manusia-manusia yang berwarga negara Indonesia. Jadi cinta sesama orang yang beragama, cinta sesama orang yang bernegara. Karena kita ini
orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang sedang nempel di bumi Indonesia. Jadi barangkali ya hubbul waton minal iman. Cinta kita terhadap negara ini ya sebagian dari iman. Dan barangkali yang terakhir itu ya sesama manusia tanpa melihat imannya, tanpa melihat negaranya. Sesama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali ini rahmatan lil alamin yang ada di dalam diri kita sebagai seorang muslim, kecintaan kita terhadap saudara-saudara kita yang seiman, kecintaan kita saudara-saudara kita yang sesama warga bangsa ini, dan cinta kita terhadap manusia-manusia yang ada di mana saja. Jadi kalau kita pergi ke negara mana itu artinya kan kita berhubungan dengan siapapun. Negaranya beda, barangkali agamanya juga beda. Kalau ke Makkah itu walaupun orangnya itu negara-negaranya beda-beda, tapi nggak ada satupun masuk Makkah Madinah itu yang tidak beragama Islam. Tidak bisa. Jadi Haramain ini hanya untuk orang-orang yang beragama Islam saja. Nggak boleh itu masuk di Haramain orang-orang yang beragama non-Muslim. Jadi kecintaan kita itu ya tolong menolong itu ya tidak hanya karena saudara sesama Muslim, tapi tolong menolong saudara-saudara kita yang ada di perumahan ini kan macam-macam agamanya. Itu artinya ya itu saudara-saudara kita sesama warga bangsa, tidak melihat agamanya. Barangkali ini yang ingin saya sampaikan bahwa begitu luasnya cabang iman yang disampaikan tadi Pak Haji Fahrudin kaitannya dengan cabang iman yang ke-77 itu adalah kecintaan kita sesama. Katanya tadi kan disampaikan bahwa ilmu yang baik di dunia maupun di akhirat itu ya ilmu yang dijalankan. Jadi kita ini harus sayang kepada sesama manusia yang agamanya sama-sama Muslim. Kita juga mencintai saudara-saudara kita yang berbangsa Indonesia. Dan kita juga sayang kepada saudara-saudara kita siapapun dan dimanapun. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya. Marilah Bapak Ibu kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.